kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Mari kita memuliakan namanya. Saya yakin percaya bahwa pada saat ini kita akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita pujian kita mau bersuka cita bagi Dia lewat pujian kita. Haleluya. Mari bersuka cita bagi Dia lewat pujian kita. Kita mau memuliakan namanya. Kita mau katakan, lihatlah, kecaplah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan. Sungguh bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Hormat bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu Tuhan atas segala rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersuka cita dalam Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Dan lihatlah betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Tuhan kita. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi. Dia mengasihi kami. Allah yang memelihara aku. Haleluya. Kami percaya selamanya di dalam Engkau Tuhan. Mari memuji memuliakan namanya dengan pujian kita. Kita mau katakan sama-sama di dalam kebesaran dan kemuliaan-Nya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Sungguh
Haleluya, terima kasih ya Bapa. Ya diarara Bapa siadar kuasa Tuhan. Pada siapkan hati kita mau menyembah di dalam hadiratnya. Kita maukan pujian kita di dalam Dia. Haleluya, ini pujian penyembahan kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari kita memuji memuliakan namanya. Pujian penyembahan kita. Kami mau bersukacita di dalam Engkau.
sembah, kami memuji memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya haleluya. Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu berkarya memenuhi setiap hati kami, berkarya di dalam pribadi kami ya Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami sebagai rumah doa-Mu ya Bapa. Ya la 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 ba 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 syandara ba ba bu 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 syandara. Haleluya. Puji nama Tuhan, saatnya kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Amin. Saya senang saat kita melihat pekerjaan Tuhan dan karya Tuhan di dalam setiap pribadi kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita. Kita mengingat di dalam doa kita Pastor Alvin yang melayani di daerah Cengkareng. Biarlah Tuhan berkarya menyertai mereka, dan biarlah pada saat yang sama ibadah juga ibadah tengah minggu, dan kita percaya ada kebangunan rohani terjadi, ada jiwa-jiwa diselamatkan. Kita juga membawa di dalam doa untuk Pastor Jaka dan Rita yang melayani di daerah Pluit. Biar Tuhan menyertai mereka, membangkitkan murid-murid, ada pentobat baru, dan itu menjadi kerenungan kita selalu di dalam doa kita. Kita juga mengucap syukur dan kita juga selalu bawa di dalam doa untuk acara perpindahan gereja kita dari Harapan Indah menuju Pulau Gadung, dan kita merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai dan mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan. Dan pada saat yang sama, pada saat ini juga mereka sedang berlangsung ibadah tengah minggu. Dan mari kita saling mendoakan, dan kita percaya biarlah Tuhan memakai pelayanan di daerah Pulau Gadung untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga saling mendoakan untuk bangsa dan negara kita, pemimpin kita, dan khususnya kita mau bawa di dalam doa untuk yang sakit pada saat ini. Ada Kaseri, keluarga dari Pak Joki, istri dari Pak Joki, kita mau bawa di dalam doa untuk Kaseri yang saat ini berada di rumah sakit. Kita percaya jemaat Tuhan, belas kasih Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk teman saya di kantor, namanya Ibu Pimpin pada saat ini. Dia juga mengalami sakit penyakit, dan mari kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu, dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya di dalam Engkau untuk kebenaran akan firman-Mu yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami, dan di dalam doa kami bisa berkomunikasi di dalam Engkau. Di dalam doa kami bisa menaikkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kami, bangsa dan negara kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami yakin percaya bahwa di dalam perlindungan-Mu, kami yakin juga percaya Engkau menyertai ya Bapa. Pada masa-masa negara kami mengalami kesulitan, khususnya menghadapi wabah saat ini ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berikan hikmat bagi pemimpin kami. Tuhan, tolong kami ya Bapa, pemulihan terjadi, khususnya di dalam ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji. Kami bawa di dalam doa untuk pastor kami, Pastor Alvin yang melayani di Cengkareng. Tuhan, tolong sertai ya Bapa di dalam pelayanan mereka. Demikian juga untuk Pastor Jaka, Tuhan Pluit Tuhan. Demikian juga untuk Pastor Zentriono yang melayani saat ini di daerah Pulau Gadung. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Hamba-Mu. Engkau membangkitkan jiwa-jiwa pentobat baru yang rindu dan haus akan kebenaran, akan firman-Mu. Dan untuk itulah kami memohon hanyalah di dalam Engkau, sertai pelayanan hamba, sertai seluruh jemaat Tuhan, sertai keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Di dalam Engkau kami yakin percaya. Untuk Kaseri, untuk Bu Pipi Tuhan, pada saat ini mereka terbaring di dalam sakit penyakit yang mereka alami.
dan kami percaya bahwa Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami percaya untuk kuasa mujizat Tuhan, dan kami mau bersandar di dalam Engkau. Untuk kami percaya bahwa kesembuhan terjadi oleh kuasa nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita dengan penuh rasa ucapan syukur. Kita mau katakan terima kasih ya Bapa. Haleluya. Senang, amin. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain di tempat ini, dan puji nama Tuhan, kita masuk di dalam bulan yang baru, bulan September, dan inilah bulan yang ketiga di dalam pelayanan kita di tempat ini. Saat kita merintis, sangat-sangat luar biasa, ada suatu sukacita, kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan kita melihat kuasa Tuhan yang sangat luar biasa dan selalu baru Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan pada bulan ini, bulan yang spesial, karena kita akan mengadakan konser, dan kita akan mengundang orang-orang supaya bisa menyaksikan konser kita, kesaksian kita, dan kita telah menyediakan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya mendorong saudara, mari siapkan diri saudara, lakukan sesuatu, berikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada hari Minggu kita ada ibadah raya di tempat ini jam 10.30 dan jam 15.30. Saya juga mendorong saudara dengan hormat, dengan memohon, kalau saudara memiliki rasa ketidaknyamanan atau ada sakit penyakit, atau ada saudara mengalami tidak nyaman, saudara bisa ibadah di rumah, saudara bisa menyaksikan di channel YouTube. Dan ini mari kita sangat-sangat menghormati untuk mengenai protokol kesehatan ini. Jadi saya sangat memohon kepada saudara untuk tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan di bawah ada hand sanitizer, ada masker, dan ada vitamin yang selalu kami sediakan di tempat ini. Dan untuk itu kami memohon untuk mari kita saling menghormati, menjaga kesehatan kita, karena pada saat-saat ini kita mengalami yang namanya seperti wabah penyakit yang sedang melanda dunia ini. Dan kita akan melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita selalu berdoa 1 jam sebelum ibadah. Kita juga mau berdoa untuk ibadah pagi dan ibadah sore. Dan setiap hari mari kita memulai hari kita di dalam doa, dan mari kita memiliki kemenangan yang sejati dari Kristus Sang Raja. Mari kita siapkan hati kita yang selalu untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saja kita akan memberikan persembahan kita, biarlah persembahan kita menjadi persembahan yang hidup dan berkenan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saja kita akan memberikan persembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kasih anugerah-Mu, dan kami percaya melalui persembahan kami Engkau berbicara mengenai kesetiaan kami, mengenai bagaimana kami menghormati keuangan kami, bagaimana kami mengelola keuangan kami, dan kami merasakan Tuhan berkat-Mu di dalam keuangan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk memberi bagi kemuliaan bagi nama Tuhan.
kasih Yesus ada di dalam hidupku. Mari kita membuka Alkitab kita pada saat ini. Tidak begitu lama, tapi kita mendapatkan sesuatu hal yang baru, pesan yang baru yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 26. 24 sampai dengan 26 dalam pasal yang ke-22 di dalam Injil Lukas. Firman Tuhan saya bacakan kepada kita semua. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini kami dikuatkan sehingga kami dapat mengerti apa pesan yang Kau sampaikan bagi kami, dan itulah menjadi tuntunan dan teladan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita telah membaca tadi ayat firman yang menjadi bacaan kita. Seringkali di mana-mana sering terjadi ketidaknyamanan atau ketidakcocokan kalau berbicara di dalam hal kepemimpinan atau hal untuk dipimpin. Kita lihat di sini, amin, pada saat ini murid-murid Tuhan Yesus pada saat ini terjadi juga apa yang disebut dengan pertengkaran atau ketidaksenangan satu dengan yang lain. Inilah berbicara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali menjumpai bahwa ketidaksetujuan kita untuk kita berbicara mengenai kepemimpinan, sehingga seringkali kita meluapkan kekesalan kita seperti melemparkan suatu kritikan, atau kita yang berada di dalam hal untuk dipimpin, seringkali kita tidak merasa suatu nyaman untuk dipimpin, dan seringkali kita tidak mematuhi atau kita tidak melaksanakan apa yang pemimpin kita lakukan. Pada saat ini, amin, saya ambil judul khotbah adalah berbicara mengenai memimpin atau kepemimpinan. Semua orang sangat senang untuk berada di dalam level untuk pemimpin atau berada di dalam kepemimpinan, karena memiliki suatu kekuasaan, memiliki suatu tanggung jawab. Dan ada juga sedikit orang yang tidak mau untuk berada di dalam level kepemimpinan tersebut. Tetapi firman Tuhan berbicara kepada kita pada saat seringkali kita mengalami di mana saja seringkali adanya suatu ketidakcocokan di dalam hal-hal kepemimpinan, baik di dalam organisasi yang kita ada, atau di dalam lingkungan pekerjaan kita, atau dimanapun, atau di dalam hal kepemerintahan. Seringkali kita mengalami bahwa apa yang disebut tentang kepemimpinan, kita tidak merasa suatu ketidaknyamanan kalau tidak merasa suatu ketidakcocokan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, dan dia juga berbicara kepada kita, tetapi kamu tidaklah demikian, mengajarkan kita untuk tidak meributkan mengenai tentang kepemimpinan atau mengenai siapa yang terbesar atau siapa yang hendak kita sanjung atau yang hendak kita tempatkan sebagai pemimpin kita. Dikatakan di situ, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda
paling mudah adalah berbicara mengenai suatu kerendahan hati, yaitu tentang tidak memiliki suatu pengalaman. Dan kita lihat, amin, hal-hal ini adalah berbicara mengenai hati yang terbuka untuk mau jujur melakukan sesuatu yang sebenarnya. Masih ingat di dalam kisah Daud masih muda, dan kita lihat abang-abangnya adalah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di dalam medan peperangan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak memakai orang-orang yang berpengalaman, tetapi yang Dia pakai adalah seorang Daud yang muda, seorang Daud yang memiliki hati untuk mau melakukan apa yang menjadi sebagai tugasnya, sebagai memiliki suatu tanggung jawab moralnya untuk menghadapi Goliat. Dan pada saat ini, amin, kita lihat bahwa Tuhan Yesus berbicara mengenai pemimpin sebagai pelayan. Tuhan Yesus berbicara bahwa Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia datang ke dunia untuk mencari yang terhilang. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Dan itulah yang kita bisa simpulkan pada malam hari ini di dalam bacaan kita, di dalam khotbah pada saat ini, berbicara di dalam kepemimpinan. Saat ini saya berada di dalam kepemimpinan mengembalakan persekutuan kecil atau gereja rintisan di daerah Kalimalang. Dan banyak sekali yang saya alami, atau pastor-pastor sebelumnya saya belajar kepemimpinan di dalam kehidupan mereka. Saya mendengarkan arahan dari mereka. Saya memperhatikan cara hidup mereka mengikuti Tuhan. Saya sangat terinspirasi bagaimana mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saya sangat senang melihat pada saat mereka mengambil keputusan pada saat-saat yang disebut dengan hal yang sulit sekalipun. Dan saya memperhatikan semuanya karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan Kristus, Sang Juru Selamat tersebut. Mereka berada di dalam doa, mereka berada di dalam pembacaan Alkitab, mereka berada di dalam persekutuan, dan segala sesuatu seringkali adalah mereka hanya berbicara mengenai kebenaran akan firman Tuhan. Dan itu yang mendorong saya, menginspirasi saya, bahwa saya mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Kita lihat yang pertama pada malam hari ini adalah kita melihat tentang karakter yang baik. Poin yang pertama pada malam hari kita melihat karakter yang baik. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Firman Tuhan berbicara mengenai suatu pesan yang Tuhan Yesus sampaikan, adalah suatu rasa percaya diri. Bagaimana dia memahami dan bagaimana dia dipahami. Dia memiliki suatu kreativitas, adalah bagaimana suatu mengembalakan. Saya yakin percaya bahwa domba-domba mengikuti dia karena Tuhan atau seorang gembala mengembalakan, membawa kepada rumput yang hijau. Saya yakin bahwa kita tidak setuju kalau kita dibawa mungkin ke tempat yang kering. Tapi kita lihat di sini ada suatu kreativitas melihat yang selalu terbaik bagi kawanan domba. Dan kita juga lihat di sini, amin, kita mengenal tentang visi,
yaitu mengenal aku. Kita dapat mengenal siapa gembala kita, siapa pemimpin kita, dan siapa yang kita pimpin, siapa yang kita gembalakan. Kita juga melihat di dalam poin ini ada suatu komunikasi, adalah berbicara bagaimana mengarahkan, membawa kawanan, membawa hal-hal yang kita pimpin, atau bagaimana kawanan atau hal-hal yang kita pimpin itu dapat mengerti dengan arah tujuan melalui komunikasi yang kita sampaikan. Untuk itulah firman Tuhan berbicara adalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengenai bagaimana Dia memberikan suatu contoh perumpamaan tentang akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kita masuk di dalam poin yang kedua pada malam hari ini, bahwa di dalam kepemimpinan yang perlu sangat kita perhatikan adalah bagaimana menjadi seorang pribadi yang dewasa secara rohani. Saudara mungkin seringkali mengenal atau mendengar atau berbicara, dia itu belum dewasa secara rohani. Dia itu belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Saya mau katakan kepada kita bahwa hal-hal ini adalah dapat mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Untuk itu menjadi seorang pemimpin, marilah kita menjadi pribadi yang memiliki sifat yang disebut dengan dewasa secara rohani. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Poin yang kita bisa dapatkan di sini adalah berbicara mengenai tentang hal kerendahan hati. Saudara bisa melihat, amin, bagaimana pemerintah, bagaimana bangsa-bangsa. Kita bisa melihat di dalam informasi yang ada. Tetapi kita bisa melihat bahwa ketika kita di dalam dewasa secara rohani, kita tidak diajarkan mengenai hal-hal ini. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk melihat suatu kerendahan hati. Karena di dalam kepemimpinan seringkali terjadi hal-hal ketidakcocokan, hal-hal mungkin ada suatu konflik. Tapi kita juga bisa melihat bahwa kita ada suatu keberanian untuk mengambil suatu kesimpulan, atau keberanian mengambil suatu tindakan yang perlu di dalam kepemimpinan. Dan kita juga harus bisa seperti ada hati untuk memaafkan, hati mengampuni, karena setiap yang kita pimpin pasti ada mengalami apa yang disebut dengan kesalahan-kesalahan. Bagaimana kita bisa mengarahkan hal-hal tersebut? Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita pada saat kita berada memahami, mengerti tentang apa itu pemimpin. Poin yang ketiga, pada saat ini, amin, kita bisa melihat bahwa menjadi seorang pemimpin itu adalah harus menjadi seorang teladan, atau menjadi pemimpin itu memiliki teladan atau contoh. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apa yang kita bisa renungkan di dalam hal ini? Seorang pemimpin bukanlah seorang pemimpin itu adalah yang sempurna, atau seorang pemimpin itu memiliki suatu ilmu pengetahuan, atau memiliki sesuatu apa yang disebut kita lihat adalah
memiliki suatu materi atau wibawa atau hal-hal yang lain. Tapi kalau kita melihat tentang firman Tuhan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah. Bahwa di sini adalah memang diberikan suatu tanggung jawab, tetapi tanggung jawab itu bukan seperti menyalahgunakan untuk kesewenang-wenangan. Tapi yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, untuk kita menjadi seorang yang memiliki karakter atau memiliki suatu teladan. Kita bisa merenungkan tentang bagaimana untuk mengenal dan mengelola apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Bagaimana kita mau mengelola atau kemampuan kita untuk menerima saran dan kritik. Jangan karena kita berada di dalam kepemimpinan yang tidak setuju dengan kita, kita benci. Yang tidak setuju dengan kita, kita pecat. Yang tidak setuju dengan kita, kita kucilkan. Tetapi kita diberikan suatu hikmat, kewenangan untuk bagaimana mengelola, untuk menerima saran dan kritik. Kita juga mengalami seperti apa yang disebut untuk kita memiliki suatu proses untuk belajar. Karena saya katakan tadi bahwa di dalam kepemimpinan itu tidaklah menjadi seorang pemimpin yang sempurna, tapi kita akan terus belajar, terus menerus melihat apa yang terjadi, kepercayaan yang diberikan kepada kita, bagaimana kita memberikan suatu teladan, bagaimana kita bisa untuk mendapatkan ilmu yang baru, bagaimana kita mendapatkan hikmat yang baru. Dan di dalam menjadi teladan kita juga harus diberikan memiliki suatu kemampuan untuk mengambil suatu resiko atau tindakan. Pasti saya percaya bahwa ada suatu resiko yang kita hadapi di dalam mengambil suatu keputusan. Demikian juga untuk kita bagaimana memiliki suatu kemampuan untuk mengevaluasi dengan kebijakan yang kita ambil, sehingga dari poin tersebut kita bisa mengerti bahwa hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah bukan menjadi seorang pemimpin yang sempurna, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki kerendahan hati. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya, siapa yang mau menjadi orang terbesar, hendaklah dia mau menjadi pelayan. Dan Tuhan Yesus buktikan sendiri, dialah seorang pemimpin yang sempurna, yang sesungguhnya. Yesus telah memberikan teladan yang baik di dalam kehidupannya. Dia yang maha besar telah menjadi seorang hamba untuk melayani saya dan saudara. Dia yang memiliki segala kemuliaan harus rela mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Itulah inti dari kepemimpinan yang sejati. Adalah kepemimpinan yang sejati, adalah melihat visi dan misi yang Tuhan berikan, yaitu amanat aku untuk melihat orang-orang yang terhilang, yang belum mengenal akan Kristus. Seorang pemimpin bagaimana memberikan teladan yang sesungguhnya, dengan bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya. Tuhan Yesus memberikan contoh sesungguhnya bagi kita. Marilah kita meneladani kehidupan Kristus yang telah berkorban, yang telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, yaitu tentang penebusan, yaitu kehidupan yang kekal di dalam janji
akan kebenaran, akan firman-Nya. Inilah yang kita dapatkan ketika kita membangun hubungan terus-menerus di dalam Dia. Ketika kita membuka hati bagi Dia, ketika kita menunjukkan suatu sikap hormat dengan penuh kerendahan hati, penuh dengan ucapan syukur, dan Tuhan memberikan bimbang kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang sesungguhnya. Untuk itu saya mendorong saudara di dalam pemberitaan firman pada malam hari, berbicara kepada kepemimpinan. Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama-Nya. Untuk itu mari kita belajar apa rencana Tuhan yang Dia mau lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau akhiri pada kita. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran akan firman. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan. Dan izinkan kami apa yang kami dengar pada malam hari ini, apa yang kami baca pada malam hari ini, kami dikuatkan Tuhan. Kami mengerti ya Bapa bahwa Engkau adalah pemimpin yang sejati di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan contoh yang baik, Engkau memberikan teladan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Roh yang menuntun kami. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib di dalam kehidupan kami. Pada malam hari sebelum kita mengakhiri, mari ambil waktu saudara, mari ambil komitmen saudara. Kalau saudara memiliki hati untuk menjadi seorang pemimpin, kalau saudara ingin Tuhan mau pakai hidup saudara untuk menjadi seorang pemimpin, renungkan ayat firman Tuhan pada malam hari. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah aku sebagai alat-Mu. Katakan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Ambil komitmen pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, sebelum kita meninggalkan tempat ini, katakan sesuatu kepada Tuhan. Katakan ini aku Tuhan. Aku percaya di dalam Engkau untuk janji-Mu di dalam masa depan. Mari bagi berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa. Kita mau berdoa. Kita memohon di dalam Dia. Kita meminta hikmat daripada-Nya. Kita meminta berkat daripada-Nya. Terima kasih ya Bapa untuk berkat daripada-Mu, untuk ibadah kami, penyertaan, suatu sukacita kemenangan kami rasakan pada saat kami membuka hati di dalam Engkau, di dalam kebenaran akan firman-Mu. Satu hal kerinduan kami mau percaya apa yang telah kami terima, kami mau menjadi manusia yang baru. Kami akan menjadikan hidup kami menjadi manusia yang berbuah di dalam kebenaran akan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, berkati semua aktivitas kami, berkati